Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati dosen kaidah fikih Bapak Abdul Basit Junaidi, dan yang saya banggakan teman-teman kelas HPI 3A. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Sarofuddin dengan NIM 0502032154 dari Prodi Hukum Pidana Islam HPI 3A. Saya akan menjelaskan tentang arti penting, kegunaan, dan kedudukan kaidah fikih dalam istinbat hukum. Oke, langsung saja. Demi menyingkatnya waktu, saya akan menjelaskan secara satu persatu, dimulai dari arti penting kaidah fikih. Arti penting kaidah fikih yakni menurut Al-Qurafi dalam kitabnya Al-Furuq, bahwa syariat mencakup dua hal, yaitu usul dan furu'. Usul terdiri dari atas dua bagian. Pertama, usul fikih yang membahas kaidah-kaidah hukum yang bersifat kebahasaan seperti perintah untuk menunjukkan wajib. Kedua, kaidah-kaidah fikih yang mencakup banyak hukum-hukum furu' yang tidak terbatas jumlahnya. Atas dasar pemikiran tersebut, mendalami kaidah fikih memiliki arti penting karena ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari studi hukum Islam secara keseluruhan. Tanpa memahami kaidah fikih, pemahaman seseorang terhadap hukum Islam menjadi tidak komprehensif. Kaidah fikih dapat dilihat penting dari dua segi, yaitu dari segi sumber dan segi istinbat al-ahkam. Dari segi sumber, kaidah fikih merupakan media bagi peminat fikih Islam untuk memahami dan menguasai maqasid al-syariah, karena dengan mendalami beberapa nas, ulama dapat menemukan persoalan esensial dalam satu persoalan. Selanjutnya yakni dari segi istinbat al-ahkam. Adapun dari segi istinbat al-ahkam, kaidah fikih mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, kaidah fikih dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang telah terjadi dan mungkin belum terjadi yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya. Dalam konteks studi hukum Islam, praktisi hukum dihadapkan kepada berbagai pendapat yang terdapat dalam berbagai kitab fikih yang jumlahnya berjilid-jilid. Tentunya sangat sulit menguasai isi kitab-kitab tersebut tanpa membentuk simpul yang dapat mempermudah dalam pemahaman dan menghafal. Dengan begitu, maka kedudukan kaidah fikih dalam konteks studi fikih adalah simpul penyederhana dari masalah-masalah fikih yang begitu banyak. Al-Qurafi mengatakan bahwa mempelajari kaidah fikih berfungsi sebagai pengikat persoalan-persoalan furu' yang bervariasi dan berseragan. Oleh sebab itu, Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Al-Zarqa berpendapat sebagai berikut: walaula hadhil qawaid ghalibatan li baqiyatil ahkam furu'an mastatan. Kalau saja tidak ada kaidah fikih ini, hukum fikih yang bersifat furu' akan tetap bercerai-berai. Dengan demikian, arti penting kaidah fikih dalam studi fikih adalah sebagai simpul penyederhana atau pengikat masalah-masalah fikih yang bersifat furu'iyat, sehingga dengan kaidah tersebut mempermudah bagi praktisi hukum dalam menguasai masalah-masalah fikih yang banyak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegunaan kaidah fikih. Hasbi al-Siddiqi menyatakan bahwa nilai seorang faqih atau ahli hukum Islam diukur dengan dalam dan dangkalnya penguasaan terhadap kaidah fikih ini, karena di dalam kaidah fikih terkandung rahasia dan hikmah-hikmah fikih.
Di dalam kitab Al-Faraid Al-Bahiyah yang dikutip oleh Asmuni Ar-Rahman disebutkan bahwa sesungguhnya cabang-cabang masalah fikih itu hanya dapat dikuasai dengan kaidah-kaidah fikih. Maka menghafal kaidah-kaidah itu termasuk sebesar-besar manfaat. Menurut Ali Ahmad Al-Nadwi, kegunaan kaidah-kaidah fikih antara lain yaitu ada 6. Yang pertama yaitu mempermudah dalam menguasai materi hukum karena kaidah telah dijadikan patokan yang mencakup banyak persoalan. Yang kedua yaitu kaidah membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan. Karena kaidah dapat mengelompokkan persoalan-persoalan berdasarkan ilat yang dikandungnya. Yang ketiga yaitu mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi dan takhrij untuk mengetahui hukum permasalahan-permasalahan baru. Yang keempat yaitu mempermudah orang yang berbakat fikih dalam mengikuti atau memahami bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu topik tertentu. Yang kelima yaitu meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan, menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar. Yang terakhir yaitu pengetahuan tentang kaidah merupakan kemestian karena kaidah mempermudah cara memahami furu' yang bermacam-macam. Menurut Jaih Mubarak, kedudukan kaidah fikih dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai dalil pelengkap dan dalil mandiri. Sebagai dalil pelengkap adalah bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil setelah menggunakan 2 dalil pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang dimaksud dengan dalil mandiri adalah bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri tanpa menggunakan 2 dalil pokok. Selanjutnya, kaidah fikih sebagai dalil pelengkap. Kaidah fikih yang dijadikan sebagai dalil pelengkap setelah Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada ulama yang memperdebatkannya. Artinya, para ulama sepakat tentang kebolehan menjadikan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap. Dalam praktek, penggunaan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap dapat dilihat pada beberapa putusan lembaga peradilan agama. Itu sudah banyak contohnya dan sudah banyak kasusnya. Selanjutnya yaitu kaidah fikih sebagai dalil mandiri. Menurut Abdul Aziz Al-Aziz Muhammad Az-Zami, para ulama fikih sepakat bahwa kaidah fikih yang bersumber atau bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah dapat menjadi dasar hukum, sehingga boleh menetapkan hukum dengan kaidah fikih dan berhujjah dengannya. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.